Universitas Islam Payana, Abang Muhammad Ramanda Juliansah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Unit Pengembangan Tilawatil Quran UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kang Adam Maulid beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Unit Pengembangan Tilawatil Quran UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kang Ahmad Zainuddin Abdul Malik beserta jajarannya. Dan tentunya saya mengucapkan selamat datang kepada abang-abang dan kakak-kakak yang ikut berpartisipasi dalam acara KM Kajian Bareng Rumah Quran ke-12 dengan tema tips menjadi perempuan mandiri, berprestasi dan berdedikasi tinggi yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Ayunda Fitri Radiantini. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Dan tak lupa pula, marilah sama-sama kita haturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang mendekat seperti sekarang ini, dengan kata lain minaz zulumat ilan. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Arif Rahman Hakim. Kepada Saudara Arif kami persilakan. Sebelum saya mulai, apa suara saya terdengar jelas? Sudah, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Arif, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari UKM Rumah Quran Mahasiswa, Saudari Nurul Wahidah. Kepada Kakak Nurul, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul walau tanpa bertatap muka secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Baik, pertama-tama yang saya hormati kepada pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Ayunda Fitri Radiantini. Yang saya hormati kepada Abang Teguh Ananda selaku pendiri dari UKM Rumah Quran Mahasiswa. Dan saya hormati pada Saudari Lulu Jannah selaku Formatur Ketua Umum dari UKM Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asia. Yang saya hormati Kang Adam Maulid selaku Ketua Umum dari Unit Pengembangan Tilawatil Quran UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten. Yang saya hormati Saudara Muhammad Ramanda Juliansah selaku Ketua Umum dari LDK AMA Universitas Krishna Dwipayana. Yang saya hormati kepada Saudara Raihan Fuadi selaku Ketua Umum dari LDK Saifur Rahman Universitas Pati Indonesia. Yang saya hormati kepada Saudara Ahmad Zainuddin Abdul Malik selaku Ketua Umum dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang saya hormati kepada Kakanda Fauzan selaku Ketua dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Jakarta. Saya Nurul Wahidah selaku perwakilan dari UKM Rumah Quran Mahasiswa mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada Ayunda Fitri Radiantini yang sudah berkenan mengisi kajian pada malam hari ini. Dan terima kasih pula kepada keluarga besar dari UPTQ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung, keluarga besar LDK AMA Universitas Krishna Dwipayana, LDK Saifur Rahman Universitas Pati Indonesia, dan keluarga besar LKB HMI Jakarta yang sudah berkenan menerima undangan kerjasama untuk kajian pada malam hari ini. Dan terima kasih pula kepada abang-abang dan kakak-kakak yang sudah berpartisipasi pada kajian malam hari ini. Semoga apa yang nantinya disampaikan oleh pembicara kita yaitu Ayunda Fitri dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kajian pada malam hari ini berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Nurul. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Dakwah Kampus Saifur Rahman Universitas Respati Indonesia, Abang Rizal. Kepada Abang Rizal, hidayat kami persilakan. Ya, terima kasih MC. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan sholawat Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam
hari kita bisa dapat berkumpul di majelis ilmu dan zikir ini ya, kita bisa mengkaji bersama bareng-bareng. Yang pertama sekali saya hormati Ketua Formatur Kak Luluul Jana serta Abang Teguh Ananda ya, serta pembuat CEO Rumah Quran. Terima kasih untuk undangannya serta jajaran partner yang bergerak di organisasi kerohanian tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kita di sini bisa mengkaji bersama tentang nanti yang akan dibawakan pembicara kita nanti Kak Fitri Andriani, di mana mudah-mudahan di dalam kajian majelis ilmu ini kita bisa mendapatkan ilmu yang kita bisa terapkan di lingkungan kita sekitar dan kita mampu mengaplikasikan dan implementasikan. Mungkin dari saya lebih kurangnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abang Rizal Hidayat, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan Lembaga Dakwah Kampus AMA Universitas Krishna Dwi Payana, Kakak Santi Tahis Masari. Kepada Kakak Santi, kami persilakan. Apakah Kakak Santi ada? Sekali lagi, kepada Kakak Santi, kami persilahkan. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Unit Pengembangan Tilawatil Quran, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kang Adam Maulid. Kepada Akang Adam, kami persilahkan. Sekali lagi, kepada Akang Adam, kami persilakan. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Unit Pengembangan Tilawatil Quran UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kak Ami Yuningsih. Kepada Kakak Ami, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk saling bertatap maya melalui media Zoom. Dan tak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Umum UKM Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam As-Safiyah, yang saya hormati Ketua Umum LKBHMI Cabang Jakarta Timur, yang saya hormati Ketua Umum LDK AMA Universitas Krishna Dwi Payana, yang saya hormati Ketua Umum UPTQ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang saya hormati Ketua Umum UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang saya hormati Ketua Umum LDK Safur Rahman Universitas Respati Indonesia, yang saya hormati pembicara kita pada malam hari ini, yakni Teh Fitri Radiantini, dan tak lupa kepada para panitia penyelenggara kegiatan pada malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada kami UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kajian malam hari ini yang bernamakan Karem Kajian Bareng Rumah Kurma, yang mengangkat tema sangat menarik menurut saya, yakni tentang tips menjadi perempuan mandiri
berprestasi, dan berdedikasi tinggi. Ketika mengingat tentang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya terkait perempuan ini, mungkin ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman perempuan yang hadir pada malam hari ini. Ada kutipan yang menarik dan bagus sekali menurut saya dari salah satu tokoh gerakan perempuan di Amerika Serikat pada abad ke-19, yakni Elizabeth Cady Stanton. Beliau menyebutkan bahwa perlindungan terbaik yang bisa dimiliki oleh wanita manapun adalah keberanian. Hal ini tentunya berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama pada malam hari ini tentang tips menjadi perempuan mandiri, berprestasi, dan berdedikasi tinggi. Dan mudah-mudahan dengan adanya kajian ini bisa menstimulus kita semua perempuan dan bisa menciptakan, menimbulkan, ataupun memupuk keberanian di dalam diri kita agar bisa keluar dari zona-zona nyaman, agar bisa menjadi perempuan yang mandiri, berprestasi, serta berdedikasi tinggi. Selain itu, mudah-mudahan atas terlaksananya kegiatan pada malam hari ini bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita semua, yang insya Allah kedepannya kita bisa saling mengobrol kembali, saling bertukar pikiran ataupun sharing terkait keorganisasian ataupun hal yang lainnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami. Saya Febriandayani selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini. Sebelum masuk pada kajian ini, maka izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita, Yunda Fitri Radiantini. Nama Fitri Radiantini, tempat tanggal lahir Pontianak 19 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SDN 23 Pontianak Timur 2002 sampai 2008, SMPN 21 Pontianak Timur 2008 sampai 2011, SMK Mandiri Pontianak Timur 2011 sampai 2014, perguruan tinggi IAIN Pontianak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah 2015 sampai 2019. Pengalaman kerja, magang di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana 2013, Bimbel via Kota Pontianak 2014 sampai 2017. PPL KJPP Faudah Rudi dan Rekan 2018 dan sekarang bekerja di PT BBSK Accounting. Pengalaman organisasi, Ketua Umum HMJ Perbankan Syariah periode 2017-2018, Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSEI 2018-2019, anggota Cabang Pontianak Kadit Pembinaan periode 2020-2021, Ketua Umum Kohati Batko HMI Kalbar periode 2021-2023. Telah hadir bersama kita saat ini Ayunda Fitri Radiantini. Assalamualaikum Yunda. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Yunda? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Yunda? Sekarang sibuknya tadi jabatan saya sebagai Ketua Umum Kohati Batko Kalimantan Barat, terus juga ada satu organisasi lagi, saya juga sebagai pengurus di Alisa Hadijah Kalimantan Barat, terus juga sibuk kerja sekarang. Alhamdulillah saya kerja di PT BBS sebagai kepala accounting. Itu sibukan saya sehari-harinya. Alhamdulillah ya Yunda. Ya. Semoga limpahan rahmat Allah selalu tercurahkan kepada Yunda dan keluarga, dan juga tentunya kepada kita semua di sini yang ikut berpartisipasi dalam kajian malam hari ini. Berbicara mengenai perempuan mandiri, berprestasi, dan berdedikasi tinggi nih Yunda. Sudah
banyak kita ketahui banyak sekali perempuan yang bisa hidup mandiri, membiayai kehidupannya sendiri, bahkan tak sedikit pula yang menjadi tulang punggung keluarga. Seperti banyak role model yang bisa kita ambil contoh, seperti Najwa Shihab, Maudy Ayunda, Selina Vita, Gita, dan masih banyak lain. Namun di sisi lain nih, udah di era revolusi industri seperti sekarang ini, di mana kemudahan-kemudahan yang kita temui, pula yang tenggelam dalam kemalasan karena kemudahan tersebut, seperti terbiasa scroll TikTok dan rebahan gitu. Nah, gimana nih dari Yunda tips dan triknya terkait hal tersebut? Kepada Yunda Fitri Radiantini, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau saya sebut satu persatu, saya tadi nggak hafal ya namanya ya. Mungkin yang saya banggakan, yang saya hormati, dan saya sayangi teman-teman semua yang hadir di Zoom kali ini. Alhamdulillah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di hari Minggu ya, teman-teman bisa ikut serta dalam Zoom ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kali ini saya diminta sama teman-teman gitu. Sebenarnya saya juga nggak tahu ini, maksudnya karena di DM ya, jadi saya tidak terlalu mengikuti terkait rumah Quran dan sebagainya ini, kurma. Tapi insya Allah semoga kita di sini hanya sharing season saja. Nah, kita berbagi pengalaman, tips dan trik bagaimana menjadi seorang perempuan yang mandiri, berprestasi, dan berdedikasi tinggi. Semoga apa yang nantinya kedepannya akan saya sampaikan semoga bisa berkenan di hati teman-teman, dan juga silahkan koreksi kalau memang ada yang mengganjal di hati teman-teman semua. Kalau misalnya berbicara masalah perempuan ya, perempuan tentunya tidak terlepas dari peranannya. Gitu. Peranannya yang mana kita ketahui peranan perempuan itu ada 3. Dia sebagai anak, kemudian juga sebagai istri nantinya, dan sebagai ibu dari anaknya, sebagai orang tua. Nah, 3 peran ini yang memang sangat luar biasa, bahkan peran ini juga bisa peran kita rasakan sebagai seorang perempuan itu. Karena madrasah pertama bagi seorang anak tentunya adalah ibunya. Artinya seorang perempuan juga harus cerdas, bukan hanya sebatas paham bahwa dia menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, bukan berarti menjadi seorang ibu rumah tangga itu tidak baik ya, tapi apa salahnya ketika perempuan itu bisa memiliki peran lebih dari sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, berbicara masalah tips, saya ingin berbagi tips sedikit gitu. Tips sedikit, bagaimana sih kita sebagai perempuan agar kita bisa mandiri, kemudian berprestasi dan berdedikasi tinggi. Tentunya 3 hal ini juga harus seimbang dalam kehidupan kita. Tidak ada salah satu hal yang mendominasi dari ketiga hal ini. Artinya begini, ketika teman-teman memilih untuk berprestasi, tentunya berprestasi ini tidak hanya sebatas menjadi juara 1, kemudian bisa dari segi akademisinya, bukan hanya seperti itu. Tapi teman-teman juga bisa meluangkan prestasinya itu melalui dedikasi. Nah, kemudian juga bisa mandiri. Nah, itu jadi bukan hanya terpaku terhadap satu hal. Oke. Tips yang pertama itu kita harus percaya diri. Nah, perempuan itu harus percaya diri. Kenapa? Karena wanita karir
tidak perlu takut untuk bersaing, meskipun ya mohon maaf ya karena di sini juga ada pria atau ada laki-laki. Jadi meskipun kita harus bersaing dengan laki-laki, bersaing dalam hal yang positif ya, bukan dalam hal yang negatif. Artinya begini, teman-teman perempuan jangan ada merasa bahwa saya tidak mampu untuk melakukan hal ini loh gitu. Jangan sampai seperti itu, karena percaya diri teman-teman itu adalah suatu kekuatan. Nah, percaya diri itu sesuatu kekuatan. Jadi mau bersaing dengan siapapun, baik sesama perempuan maupun laki-laki, teman-teman bisa. Karena percaya diri tadi. Dalam artian begini, yang harus kita garis bawahi juga, percaya dirinya ini ya dengan prestasinya. Bukan hanya sebatas percaya diri saja gitu. Tapi tidak punya skill atau kemampuan. Kemudian yang kedua, terus belajar dan kembangkan diri. Nah, hal nomor yang dua ini adalah kita meskipun bisa, tahu, tapi jangan terlalu sombong. Artinya kita harus terus belajar, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan diri. Nah, itu juga harus kita lakukan sebagai seorang perempuan. Karena perempuan ini juga tidak terlepas dengan egonya, ya kan? Merasa tahu sehingga untuk bertanya ke yang lain itu juga enggan gitu. Nah, jadi kita harus terus belajar untuk mengembangkan diri. Kemudian kreatif dan proaktif. Nah, jadi kreatif kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru, kemudian kemungkinan-kemungkinan terbaru bisa kita lihat. Nah, itu salah satu bentuk kreativitas kita. Kreatif dan proaktif. Yang keempat, menguasai bidang pekerjaan. Karena memang lingkup mandiri ini tidak terlepas dari yang seperti tadi ya, kita tadi ada dari moderator juga kan, ada menjadi tulang punggung keluarga, kemudian juga membiayai kehidupannya sendiri, ya kan? Ada yang kuliah dengan biayanya sendiri. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari lingkungan kerja. Ini tidak terlepas dari lingkungan kerja. Artinya kita juga harus menguasai bidang pekerjaan kita. Ini kalau misalnya di lingkungan kerja. Kalau misalnya di lingkungan teman-teman mahasiswa ya, karena memang saya juga sudah lama tidak menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi di lingkungan mahasiswa pun kita juga sama gitu, harus menguasai bidang yang sedang kita emban. Ketika kita menjadi entah itu ketua umum, sekretaris umum dan lain sebagainya. Artinya ketika kita ditempatkan di tempat tersebut, itu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kelima, teruslah introspeksi diri. Nah, terkadang perempuan, mungkin saya pribadi ya, kita cenderung terlalu percaya diri dengan kemampuan kita sehingga kita tidak mau introspeksi diri. Apa yang menjadi kekurangan kita? Seharusnya ketika kapasitas kita tidak setara dengan teman kita, nah kita berusaha untuk introspeksi diri. Apa nih yang salah di diri kita? Kemudian apa yang harus kita tambah lagi di dalam diri kita. Nah, artinya teruslah berintrospeksi diri. Kemudian yang keenam, bertindak cepat, berpikir matang. Nah, jadi bertindak cepat dan berpikir matang, ini tentunya kita jangan terlalu lama mikirnya gitu. Jangan terlalu lama dalam satu hal itu mikirnya lama betul. Tapi kita harus bertindak cepat. Karena kenapa? Karena peluang itu tidak menunggu keputusan kita. Peluang itu akan datang tiba-tiba saja, makanya kita harus cepat dalam mengambil keputusan. Nah, dalam tanda kutip, kita juga harus berpikir dengan cara yang matang. Artinya kita juga harus mempertimbangkan keputusan-keputusan yang telah kita ambil. Kemudian yang ketujuh, bergabung dengan komunitas atau organisasi. Nah, di sini saya apresiasi sekali ya, teman-teman di sini tentunya adalah dari lingkup organisasi manapun. Artinya ini salah satu jalan kita, jalan untuk kita mengembangkan diri. Nah, itu adalah salah satunya bergabung dengan komunitas atau organisasi. Kenapa? Karena dalam lingkup organisasi atau komunitas, itu banyak orang yang kita ketemui, kemudian juga banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Nah, kalau teman saya bercerita sedikit ya. Jadi teman saya itu tidak berorganisasi. Satu kelas dengan saya ya waktu kuliah. Jadi saya berorganisasi dan dia tidak. Ketika saya ajak organisasi pun dia nggak mau gitu. Maunya kalau kami biasa nyebutnya itu kupu-kupu, kuliah pulang.
Kalau saya kura-kura, kuliah rapat gitu. Jadi beda nih kupu-kupu dan kura-kura ya kan. Kuliah pulang, saya kuliah rapat. Jadi setelah selesai jam kelas, udah pergi rapat nih ke UKM ataupun ke sekrenya. Nah, beda dengan teman-teman saya yang satunya ini. Kalau udah selesai kuliah, ya udah pulang gitu. Kalau enggak, ya nyantai atau apa gitu kan. Nah, ketika selesai kuliah, itu dia rasakan sendiri. Ketika selesai kuliah, saya ini masih berkumpul dengan teman-teman seorganisasi atau sekomunitas itu. Dan cari kerjanya pun enak gitu. Misalnya, nih ada job nih, mau nggak? Oke, boleh, yuk kita kerjakan. Nah, itu. Beda halnya dengan teman-teman saya yang tadi, yang satunya yang kuliah pulang itu, sampai sekarang dia bingung dia mau kemana dan harus ngapain. Karena apa? Karena link atau akses atau temannya itu hanya sebatas di kuliah saja. Ketika dia selesai kuliah, dia tidak tahu mau aktivitas apa lagi. Nah, artinya bergabung dengan organisasi atau komunitas itu penting. Selain untuk menambah kapasitas kita, kemudian juga pengalaman kita, dan kita juga banyak sekali ya, banyak belajar, kemudian banyak akses untuk mana saja. Nah, itu saya rasakan. Sama halnya ketika saya sekarang posisinya, saya sebagai ketua umum, ataupun saya sebagai anggota dari salah satu organisasi. Nah, ketika saya di luar, ketika saya, misalnya kemarin terakhir itu kan saya ada ke Jakarta. Nah, terakhir itu, mau kemana saja itu enak, karena apa? Ada teman yang background-nya sama. Mau kemana aja itu ada. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus bergabung. Bedanya ketika kita tidak mengikuti organisasi dan hanya fokus kepada kuliah, oke, kalau misalnya kita mendapatkan prestasi, mendapatkan kebutuhan akademiknya kita dapatkan gitu. Tapi hal itu tidak cukup ketika kita harus bersaing di dunia kerja. Karena ketika kita bersaing di dunia kerja, prestasi itu bukan menjadi satu-satunya syarat untuk kita mendapatkan kerja. Nah, yang itu yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin teman-teman juga sering melihat dari senior-seniornya atau sering mendengar, kalau orang pintar, hanya sebatas pintar, itu tidak cukup. Artinya dia harus pintar-pintar. Bukan hanya pintar, tapi harus pintar-pintar. Itu yang harus kita tanamkan juga gitu. Kita bukan hanya harus pintar ya, tapi kita juga harus pintar-pintar gitu. Karena persaingan di luar sana untuk orang pintar itu banyak sekali, bahkan lebih dari pintar. Cerdas, jenius itu udah banyak sekali di luar sana. Tapi yang kita butuhkan sekarang untuk bersaing itu adalah pintar-pintar. Nah, yang kedelapan, bangunlah citra yang baik dan harmonis di mata orang banyak. Artinya di sini nama baik ya, nama baik, citra positif kita kepada orang, citra positif orang melihat kita seperti apa. Nah, itu juga harus kita bangun untuk menjadi seorang wanita yang baik pula tentunya. Kemudian yang 9, memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Nah, ini mungkin yang sulit. Memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, atau memisahkan urusan pribadi dengan organisasi, atau memisahkan urusan pribadi dengan urusan keluarga, dan lain sebagainya. Karena begini, terkadang wanita juga susah untuk mengontrol emosinya. Ketika sedih, misalnya ada masalah pribadi, nah lantas dibawa ke lingkungan kerja. Nggak mood lah, atau ketika teman kerja itu ngajak ngobrol nggak direspon baik lah. Nah, itu terkadang yang sulit. Karena perempuan ini banyaknya di perasaan, hingga ketika ada salah sedikit pun ya masih dibawa ke perasaan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ketika kita ingin menjadi perempuan yang terlihat baik di depan orang lain, tentunya kita harus bisa memisahkan antara A dan B, B dan C, bahkan sebaliknya. Antara pribadi dan pekerjaan kita harus bisa pisahkan itu. Ya, masalah di kerjaan jangan dibawa ke rumah, masalah di rumah jangan dibawa ke kerjaan. Sama halnya ketika kita di dalam organisasi. Kemudian yang 10, selalu optimis. Nah, ini selalu optimis. Ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa kita dalam keadaan apapun ya, baik itu dalam keadaan down, keadaan
di atas, itu kita harus optimis. Apapun itu keputusan itu perempuan. Karena citranya perempuan, mungkin tahu teman-teman juga bisa merasakan ya, citranya perempuan itu, untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi toh nanti juga jadi ibu rumah tangga, ya kan? Dan citra perempuan juga, hal-hal yang negatif itu rentan kepada perempuan, citra perempuan. Nah, ini yang harus kita bangun. Kalau bukan dari kita, siapa lagi, ya kan? Artinya, jadi 10 tips tadi itu sudah secara umum ya, sudah secara umum bahwa memang seorang perempuan mandiri itu tidak mudah, tapi bisa. Menjadi seorang perempuan berprestasi itu juga tidak mudah, tapi bisa. Nah, karena saya sendiri ya, mungkin saya sendiri juga sebagai salah satu tulang punggung di rumah. Saya juga sudah bekerja sejak tamat SMA sampai selesai kuliah pun saya sudah bekerja. Nah, artinya nggak ada yang nggak bisa. Ketika orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa, ya kan? Bukan berarti kita tidak boleh gitu, tidak boleh, karena perempuan ini ya tergantung dari pola pikir yang ditanamkan di dalam pikirannya. Kadang mereka merasa cukup sehingga mereka tidak mau berusaha. Ada juga mereka yang sudah cukup tapi mereka punya punya sesuatu hal yang lebih lagi gitu. Artinya mereka tuh punya ambisi lebih, ambisi untuk hal-hal yang lain. Ada juga seperti itu. Nah, kembali kepada pola pikir dari setiap perempuan. Pola pikir dari setiap perempuan, karena ketika dia bisa mandiri, ketika bisa berprestasi, ketika dia berdedikasi, itu adalah pilihan hidupnya. Saya yakin ketika teman-teman di sini sudah aktif dalam organisasi, tentunya teman-teman juga memiliki dedikasi tinggi terhadap salah satu organisasi yang teman-teman ikuti, ya kan? Ketika menjadi ketua umum di UKM dan lain sebagainya, itu tentunya udah ada dedikasi tinggi nih ya, tertanam dalam diri teman-teman. Ada kemauan untuk membangun, karena kan dedikasi ini kan salah satunya adalah untuk membangun ya. Kita membangun sesuatu, membangun apa yang telah kita inginkan. Nah, kemudian untuk berprestasi, saya yakin teman-teman dalam organisasi, teman-teman yang sudah mengikuti organisasi dan komunitas, tentunya tidak mengenyampingkan prestasinya ya. Jadi saya harap juga selalu saya tanamkan, bahkan dia dan adik-adik saya juga di bawahnya, itu selalu saya katakan bahwa jangan jadikan organisasi itu sebagai nomor satu. Jangan, karena begini, teman-teman di orang tua kita itu taunya kita keluar dari rumah itu kuliah, bukan organisasi. Artinya tetap prestasi itu menjadi prioritas utama juga. Nah, jadi jangan sampai ketika kuliahnya tidak selesai dengan tepat waktu, lantas organisasi jadi alasannya. Nah, itu juga bukan perempuan yang yang memiliki komitmen lebih di dirinya gitu, bukan perempuan yang punya visi misi yang jelas ketika memang dia memprioritaskan organisasi lantas akademisnya tertinggal. Nah, jadi ya itu harus seimbang antara mandiri, berprestasi, dedikasi tinggi, itu harus seimbang. Nah, kemudian ada dua kata kunci yang harus kita pegang, yaitu komitmen dan yakin. Komitmen dan keyakinan. Nah, ini adalah kata kuncinya. Karena konsisten dan keyakinan. Karena wanita secara kodrat adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, secara kodratnya kita adalah seorang ibu rumah tangga. Namun, kita tetap bisa berperan ganda. Menjadi wanita karir yang sukses tanpa meninggalkan kodratnya sebagai wanita. Intinya kita harus tetap mencoba dan pastinya selalu iringi dengan doa. Jadi pada hakikatnya kita adalah sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga bisa berperan ganda sebagai wanita karir. Sebagai wanita karir yang sukses tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai seorang wanita. Sebagai seorang wanita, tentunya sebagai ibu,
sebagai anak, dan sebagai seorang istri. Artinya tidak ada larangan untuk kita menjadi seorang wanita karir, karena itu semua pilihan. Karena begini, kalau ketika kita hanya terpaku terhadap sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, riskannya ketika kita sudah sudah tidak misalnya bersama suami kita atau apa, nah itu riskannya kita tidak bisa apa-apa. Bahkan ya, saya punya teman itu dulu dia seorang aktivis, dia punya bisa pakai motor dan lain sebagainya ya. Tapi ketika dia punya suami dan suaminya bilang di rumah aja, enggak usah kerja dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia di rumah aja nih. Dia di rumah aja, tapi pada saat suaminya meninggal, nah, kan kemana-mana waktu ada suaminya kan dia pakai motornya tuh diantar, kemudian kemana-mana pokoknya pakai motornya tuh sama suami lah pokoknya. Nah, ketika suaminya meninggal, dia nggak bisa bawa motor, dan dia tuh lupa bawa motor tuh gimana. Dan akhirnya dia nggak bisa, dan akhirnya dia frustasi di rumah. Dan dia akhirnya frustasi dan stres. Nah, itu yang tidak kita maukan. Bahwa kita menjadi perempuan, kita juga harus punya bekal ilmu, bekal kemandirian, itu harus. Karena kita juga bisa mempersiapkan diri kita. Karena kan tadi sudah saya sampaikan juga kan, kita juga sebagai madrasah pertama dari anak-anak kita, ketika kita tidak punya kemampuan, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya kapasitas lebih, maka jangan harap ketika anak kita, karena anak kita itu tentunya nanti belajar pertamanya ke kita gitu kan, artinya kita juga harus punya bekal ilmu yang lebih gitu. Nah, namun untuk diri saya pribadi, diri saya sendiri, saya cukup pegang tiga hal yang harus saya selalu tanamkan. Yang pertama itu ridho Allah, karena kemanapun langkah saya, pasti yang saya prioritaskan adalah ridho Allah. Artinya saya melihat kemungkinan apakah itu mengandung mudarat atau enggaknya. Kemudian ridho orang tua, saya selalu yakin apapun itu, bahkan ketika saya untuk memutuskan berhenti kerja, itu saya sampaikan kepada orang tua saya. Nah, saya berhenti kerja gitu kan. Memang syok tuh awalnya, pasti bilangnya, kenapa? Karena takut kan nggak kerja lagi gitu. Tapi ketika memang dia mendukung, oh ya udah nggak apa-apa, doakan aja, saya bilang kan, doakan semoga dapat kerja lagi dan lebih baik dari kerja sebelumnya. Dan alhamdulillah seminggu setelah itu saya dapat kerjaan lagi. Artinya keyakinan itu harus kita tanamkan dalam hati, kemudian percaya dengan diri sendiri. Nah, ikuti kata hati, percaya dengan diri sendiri. Cukup 3 hal ini yang teman-teman pegang, maka teman-teman bisa, insya Allah akan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Percaya dengan ridho Allah, kemudian orang tua, dan percaya dengan diri sendiri. Insya Allah ketika berpegang terhadap 3 hal ini, maka untuk mengabdi, untuk berbuat kebaikan kepada masyarakat itu akan lebih mudah. Itu akan lebih mudah dan akan lebih diterima oleh orang banyak. Mungkin singkatnya itu saja. Semoga ambil yang baik-baiknya saja. Semoga apapun yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi buat teman-teman dan buat saya sendiri gitu. Bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat baru buat teman-teman perempuan. Mungkin di sini rata-rata masih mahasiswa kah? Oh iya, masih mahasiswa ya. Nah, jadi mungkin ini jadi bekal dan persiapan teman-teman bahwa persaingan di luar sana itu sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya persaingan kita dengan laki-laki ya, untuk di luar di lingkungan kerja, tapi persaingan dengan sesama perempuan itu pun luar biasa. Tapi yakinlah ketika teman-teman punya kapasitas, teman-teman punya kemampuan, teman-teman punya komitmen, maka itu bisa berjalan dengan baik semuanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunda Fitri atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini.
Baik, setelah ini dibuka forum diskusi bagi yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk membuka audionya dan menyebutkan nama serta asal instansinya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, Kak, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih Ibu moderator atas waktunya. Di sini saya ingin menanyakan hal kepada Teh Fitri. Oh ya, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Ami Yuningsih dari UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan bukan bertanya meminta pendapat lah gitu dari Teh Fitri atau pandangan Teh Fitri terkait apa yang saya tanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi yang mengganggu gitu bagi saya sendiri, terkhususnya saya berasal dari pedesaan gitu yang notabene pandangan ataupun konstruksi masyarakatnya itu masih melekat pada bahwa perempuan itu tidak bisa hidup mandiri, perempuan hanya bisa bergantung kepada laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Teh Fitri, langkah ataupun cara apa sih yang seharusnya kita ambil gitu ketika kita berada di posisi di lingkungan masyarakat yang masih memiliki pandangan yang seperti itu. Karena ya dengan lingkungan yang seperti itu pun tentunya bagi kita sendiri pun merasa kesulitan untuk bisa bergerak bebas, untuk bisa mengeksplor diri ataupun mencapai hal-hal yang ingin kita capai. Itu sih, terima kasih Teh Fitri. Terima kasih kepada kami. Kepada Bunda, apakah ingin dijawab dulu atau mau ditampung dulu? Boleh langsung jawab aja sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, Bunda. Oke. Langsung saja lah ya. Jadi karena ya itu ya berat sekali ketika dalam lingkungan kita sudah tertanam hal-hal seperti itu. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah merubah stigma. Karena itu adalah pola pikir dari dari masa lalu gitu ya, masa lalu yang tertanam oleh orang tua terdahulu. Nah, karena yang mereka ketahui, karena di zaman modern sekarang gitu ya, kita bisa rasakan teknologi semakin canggih, ya kan? Bahkan seorang ibu rumah tangga pun bisa mandiri di rumah dengan berjualan online, ya kan? Nah, dengan berjualan online itu bisa gitu. Artinya rubah stigma ini yang sulit kita lakukan untuk merubah stigma, karena masyarakat itu cenderung dengan hal-hal yang bersifat mitos. Artinya ketika perempuan keluar di rumah itu pikirannya tuh kemana saja gitu kan, entah itu ngapain ya kan. Artinya hal itu menjadi tantangan besar buat kita seorang perempuan. Bahkan sama ketika di lingkungan di rumah saya juga sama gitu, karena saya ini juga salah satu aktivis perempuan di lingkungan saya sendiri. Ketika saya pulang malam itu jam 10 atau jam 12 misalnya akan lihat kegiatan kampus gitu kan, nah itu mereka tuh mikirnya kemana-mana gitu. Tapi cukup satu hal yang bisa saya lakukan adalah tunjukkan prestasi saya. Itu yang bisa saya lakukan. Ketika teman-teman merubah stigma tapi teman-teman tidak punya prestasi, itu sulit. Prestasi. Jadi saya kemarin itu menunjukkannya itu gimana? Saya misalnya pergi ke luar kota, nah kan, kemudian saya pergi ke gitu. Artinya mereka lihat, oh ini benar loh gitu. Dan saya selesai kuliah dan tepat waktu, kemudian bisa beli ini, beli itu. Artinya kemandiri itu akan lama-kelamaan masyarakat itu bisa terima. Karena terbiasanya kita membawa hal-hal positif di lingkungan kita. Jadi kita harus bisa membawa lingkungan kita itu hal-hal yang positif ya, karena kita juga salah satu bagian dari masyarakat. Jadi kita salah satu bagian dari masyarakat, artinya
kita juga jangan enggan untuk berbaur. Nah, berbaur di lingkungan masyarakat itu penting. Karena kan orang tua kita itu cenderung karena dia bermainnya di lingkungan masyarakat, di tempat tinggal, mereka akan mudah masuk hal-hal dari masyarakat itu nih, misalnya, anaknya kok pulangnya malam benar gitu, misalnya kan, itu nanti kepikiran, jadi sampaikan ke kita ya kan. Nah itu yang memang harus kita rubah gitu. Artinya sampaikan ke orang tua kita bahwa kita keluar ini begini loh, kita kesini loh gitu. Artinya dia tidak bisa menerima mentah-mentah apa yang telah disampaikan oleh tetangga-tetangganya di luar sana gitu. Artinya kita harus merubah stigma itu dan tunjukkan prestasi kita juga. Karena yang namanya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, kodrat kita tadi sebagai ibu rumah tangga itu yang tidak bisa kita hilangkan. Setinggi apapun kita jabatannya, sebesar apapun kita, tetap kodrat kita itu tetap di bawah, di nomor 2. Seperti apapun itu. Meskipun lah ya, kita di rumah, misalnya sudah berkeluarga, kita memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami kita, itu tetap kita di urutan kedua. Tetap kita menjadi backingan dia saja gitu, bukan menjadi nomor 1. Nah, itu yang memang harus kita tanamkan juga, dan kita juga harus ingat gitu. Jangan sampai, kadang ini perempuan juga susah mengontrol diri ketika sudah merasa lebih, dia sudah merasa aku bisa tanpa kamu gitu. Jadi kayak merasa udah paling bisa aja gitu. Nah, itu juga yang harus kita berusaha untuk kontrol diri kita ya, perempuan ya. Itu juga harus kita kontrol. Kodrat kita itu tetap di nomor 2. Kodratnya kita tetap menjadi makmum lah istilahnya ya. Kita tetap menjadi makmum. Itu yang harus kita selalu ingat. Jadi biar kita tidak merasa sombong dan tidak merasa tinggi. Gitu. Terima kasih Yunda atas penjelasannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yunda, ini ada yang bertanya dari chat, dari LDK Saiful Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, apakah lingkungan akan menentukan masa depan seseorang? Terus pertanyaan yang kedua, apakah benar organisasi akan dirasakan dampaknya ketika di dunia kerja nyata nantinya? Sudah Yunda, mau dijawab dulu atau mau ditampung? Boleh langsung dijawab. Silakan Yunda. Mungkin yang pertama ya, apakah lingkungan akan menentukan masa depan seseorang? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena lingkungan itu tergantung dari kita bawanya kemana. Jadi lingkungan itu tidak menentukan masa depan, tidak menentukan masa depan seseorang. Artinya ketika teman-teman di lingkungan orang baik, belum tentu juga masa depan teman-teman nanti ketika di ujungnya akan baik juga gitu. Ketika teman-teman membawanya ke hal-hal yang tidak baik. Sama halnya ketika teman-teman misalnya di lingkungan para pejabat ya, misalnya ya, para pejabat, belum tentu juga nanti nasib teman-teman membawa ke hal yang sama. Artinya masa depan teman-teman itu ada di diri teman-teman sendiri. Masa depan ya, masa depan. Karena masa depan itu kita yang menentukan, bukan lingkungan dan bukan orang lain. Itu pandangan dari saya sendiri. Tapi untuk nomor 2, apakah benar organisasi akan dirasakan dampaknya ketika di dunia nyata, ketika di dunia kerja nyata nantinya? Ya. Kenapa? Karena organisasi itu selain menambah kapasitas kita, juga mendidik kita. Artinya begini. Mungkin saya dari awal ya, saya dari SMA memang sudah mengikuti organisasi. Saya dulu mantan ketua OSIS di SMK, tapi itu yang membuat saya bisa berbicara seperti ini ke depan. Artinya begitu kan? Artinya organisasi itu juga menjadi tempat kita untuk menambah kapasitas itu sendiri.
Nah, artinya organisasi itu ada dampaknya ketika kita nanti di dunia kerja. Sama halnya ketika saya kerja sekarang. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai accounting-nya itu. Nah, jadi ketika di perusahaan itu, saya dekat nih dengan bos saya. Saya dekat dengan bos saya, apa-apa nanya ke saya dan lain sebagainya. Karena saya punya pengalaman itu di organisasi. Misalnya, bisa nggak buatkan surat? Bisa. Kenapa? Saya punya pengalaman itu di organisasi saya. Bisa nggak ketika harus menghadapi klien? Bisa. Karena saya sering berbicara dengan orang banyak. Artinya, organisasi ini salah satu wadah, bukan satu-satunya. Salah satu wadah kita untuk meningkatkan kapasitas. Nah, kapasitas itu yang akan nanti dampaknya ketika di dunia kerja. Ya, dampak dari apa yang sudah kita rasakan itu bisa kita terapkan di dunia kerja nantinya. Nah, mungkin teman-teman juga pasti merasakan itu. Yang awalnya agak susah untuk berbicara di depan, tapi ketika sering diasah kemampuannya di lingkungan organisasi, teman-teman akan lebih berani. Gitu. Jadi mungkin itu menurut saya. Jadi lebih sepengalaman dan sependek pengetahuan saya juga, masa depan itu kita yang tentukan, bukan lingkungan atau bukan orang lain. Artinya ketika kita di lingkungan orang baik, kita bisa membawa untuk kebaikan juga, artinya itu juga bisa memberikan hal positif. Tapi sebaliknya, artinya tergantung kita memilih ke jalan yang mana. Karena ketika saya kerja sekarang pun di posisi sekarang itu bukan satu-satunya karena lingkungan saya juga gitu. Tapi karena usaha, keyakinan saya, dan relasi juga. Nah, itu salah satunya. Artinya bukan karena lingkungan juga. Tapi kalau untuk organisasi, nah itu bisa saya bisa rasakan itu. Saya bisa rasakan manfaatnya saya berorganisasi itu di lingkungan kerja, saya sudah rasakan. Jadi teman-teman juga suatu saat akan merasakan itu. Semoga nantinya akan masuk ke lingkungan yang kerja yang memang persaingannya sangat luar biasa. Nah, juga akan menjadi salah satu batu loncatan, salah satu ilmu yang bisa teman-teman terapkan juga. Mungkin itu saja. Terima kasih Yunda atas penjelasannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Iya, boleh dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Wahida dari Universitas Islam Syafi'iyah. Izin bertanya Yunda, mungkin sedikit sharing ya Yunda. Sebelum Yunda sampai di titik sekarang ini menjadi ketua umum gitu ya Yunda, mungkin Yunda pernah gitu berada di titik terendah Yunda gitu. Mungkin Yunda bisa sedikit sharing mengenai titik terendah Yunda tersebut gitu, dan bagaimana cara Yunda menghadapi titik terendah Yunda tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Langsung saya jawab kah? Iya, Yunda. Oke. Titik terendah saya itu ketika saya harus ditinggalkan oleh ibu saya. Nah, jadi itu titik yang terendah bagi saya karena saya harus mulai kuliah, gitu kan, baru semester 2, dan pada saat itu orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal, dan saya harus kerja itu di 2 tempat untuk mencukupi
kebutuhan kuliah dan tanggung jawab saya, karena saya waktu itu harus membayar cicilan motor dan lain sebagainya. Itu adalah titik terendah bagi saya, dan itu sangat luar biasa sekali gitu, karena tidak semudah sekarang gitu ya, tidak semudah sekarang. Maksudnya begini, karena saya juga belum banyak kenal dengan orang, belum banyak belum ada akses sampai ke atas, itu belum banyak kenal dengan orang lain. Kemudian juga saya baru mulai kuliah, jadi itu sangat rendah. Gimana ya, kalau misalnya orang ketika mengalami hal itu, mungkin ketika saya juga, mungkin saya akan berhenti kuliah dan saya akan memilih kerja di tempat yang bisa menerima saya. Yang penting saya kerja aja gitu, mungkin seperti itu. Tapi karena saya memiliki keyakinan dan orang tua saya juga mendukung, dan dia sebelum meninggal itu dia bilang apapun kondisinya tetap harus kuliah, sehingga saya memberanikan diri. Bahkan ya, sebelum di posisi sekarang, saya pernah membawa kayak berjualan di kelas kuliah, waktu kuliah di kelas saya. Ketika selesai kuliah itu, selesai jam kelas, dosen sudah keluar, saya gelar jualan saya dan saya berjualan di kelas. Nah, bahkan sampai hal itu saya lakukan untuk bisa bertahan di kuliah itu, untuk bisa bertahan untuk melanjutkan pendidikan saya, bahkan sampai saya dapat beasiswa pun. Ketika itu saya kuliahnya dengan beasiswa, bahkan sampai itu saya lakukan itu. Artinya setiap orang pasti memiliki posisi terendah, bahkan di posisi ke atas pun. Sama ketika saya sekarang pun saya juga memiliki permasalahan juga gitu, bukan hanya ketika saya terendah. Kalau di sekarang itu masalahnya lebih luar biasa lagi gitu. Makin kita punya jabatan, makin kita punya pekerjaan, itu kan pasti makin lebih banyak lagi permasalahan, makin banyak lagi tantangan yang harus kita hadapi, ya kan? Bahkan ketika saya bekerja gitu, ketika saya bekerja, direktur saya bertanya gitu kan, direkturnya bertanya, bisa nggak bagi waktu nih antara kerja dengan kuliah, antara kerja dengan organisasi? Saya bilang bisa gitu kan. Bahkan hal itu bisa menjadi tantangan berat saya ketika saya tidak bisa mengefisiensikan waktu saya dengan organisasi, dengan bekerja. Itu juga menjadi tantangan hidup saya sekarang. Artinya yakinlah, di posisi terendah apapun itu pasti ada jalan keluarnya ketika kita menyerahkan semuanya itu dengan Yang Kuasa, menyerahkan semua itu dengan Allah, dan percaya bahwa apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Yunda untuk sharingnya. Sebelumnya turut berduka cita ya Yunda, dan semangat terus dalam mengemban amanah di HMI. Terima kasih Yunda. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin kajian ini akan kita tutup. Intinya, terima kasih kepada Yunda atas penjelasan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum menutup diskusi pada malam hari ini, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi seorang perempuan yang mandiri dan berkarir, kuncinya itu konsisten. Karena menjadi seorang perempuan yang mandiri itu tidak mudah, tapi bisa. Menjadi perempuan yang berprestasi dan berdedikasi tinggi itu tidak mudah, tapi bisa. Semua kembali pada pola pikir sendiri. Selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Irwan Fauzi. Kepada Saudara Irwan kami persilakan. Baik, terima kasih moderator.
Sebelum kita tutup kajian pada malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afal indal hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama runar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Saya kembali kepada Saudara Irwan, kami ucapkan terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayunda Fitri Riyantini yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Yunda dan telah membagikan banyak ilmu kepada kita semua yang hadir. Semoga Allah selalu lancarkan urusan Yunda. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada abang-abang dan kakak-kakak yang telah ikut berpartisipasi dalam kajian pada malam hari ini, dan semoga tetap terjalin ukhuwah persaudaraan antara kita dan bisa bertemu di lain kesempatan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para partisipan diharapkan untuk menyalakan kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Kepada teman-teman boleh dibuka kameranya terlebih dahulu karena kita ingin melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. nggak ada suaranya, Kak. Maaf. Ini terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini dan diperbolehkan untuk live di ruang Zoom. Terima kasih Ayunda Fitri. Izin live ya, terima kasih ya semuanya. Ya, Yunda. Terima kasih Yunda. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Hebat teman-teman Kurma, semangat semuanya. Salam dari UPTK UIN Bandung. Hatur nuhun undangannya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya.
Sukses. Terima kasih ya Kang. Semoga bisa Amin, amin. bertemu di lain kesempatan lagi. Amin, 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 insya Allah. Izin ya Pak.